Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang mendambakan terang karena kegelapan adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Biasanya dalam kegelapan orang mulai merasa takut, dalam kegelapan orang mulai merasa cemas, dalam kegelapan orang mulai merasa tidak nyaman, dan dalam kegelapan suasana yang kita rasakan adalah suasana yang mencekam. Dan ketika seorang ada dalam kegelapan, maka yang dirindukan hanyalah terang. Karena bicara tentang terang itu bicara tentang pengharapan, bicara tentang terang itu bicara tentang kejelasan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang mengalami terang kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bicara bahwa ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel, maka ada bagian yang disebut halaman, ada bagian yang disebut ruang kudus, dan ada bagian yang disebut ruang maha kudus. Nah, di halaman penerangannya selain memang sinar matahari ketika siang hari, tetapi juga ketika malam hari ketika korban dibakar, api menjadi alat penerang di halaman atau di pelataran. Tapi kemudian di ruang suci ada 7 kaki dian. Nah, 7 kaki dian inilah yang menyala untuk menerangi ruang suci. Tetapi kemudian ada satu ruangan lagi yang bernama ruang maha suci. Nah, ruang maha suci ini tidak ada penerangannya sama sekali. Karena ketika imam besar satu kali dalam 1 tahun pada hari raya pendamaian dia masuk ke sana, maka Shekinah glory, sinar kemuliaan Allah yang akan memenuhi ruangan itu, dan terangnya menjadi terang yang membawa pengharapan, terangnya menjadi terang yang membawa sukacita, terangnya yang menjadi terang merasakan kehadiran Allah yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah hidup Kristen yang Tuhan mau kita mengalaminya. Kita ada di tengah dunia yang gelap, segala sesuatunya serba mencekam, segala sesuatunya serba tidak pasti, tetapi mereka yang berjalan di dalam Kristus akan mengalami terang kemuliaannya, sehingga berjalan dalam sukacita, damai sejahtera, kepastian kemenangan mujizat yang disediakan dalam kuasa-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang terang dalam kemuliaan. Nah, ini yang saya bilang, kehendak Tuhan agar kita mengalami Shekinah glory, terang kemuliaan, sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, dalam masa muda kita, dalam ekonomi. Betul dunia serba tidak pasti, betul dunia serba dalam kegelapan, tetapi kita yang berjalan dalam terang kemuliaannya akan senantiasa melihat damai, sukacita serta mujizat-mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini terambil dari Wahyu 18. Wahyu pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga.
Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi, haleluya, menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bumi di sini bukan sekedar keberadaan bumi, tapi kehadiran orang-orang percaya yang boleh mengalami terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dalam ayat bacaan ini kita bisa lihat ada orang-orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan, tapi ada orang-orang yang dalam segala perkara tetap mengalami terang dalam kemuliaannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengalami terang kemuliaannya meskipun dunia sedang alam penghukuman Tuhan? Yang pertama saya pelajari, coba lihat pada ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan demikian, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, bagaimana mengalami terang dalam kemuliaannya meskipun dunia sedang dalam penghukuman dan penghakiman Tuhan. Yang pertama yaitu jika kita siap merubuhkan segala Babel dalam kehidupan kita. Bicara tentang apakah Babel itu? Ingat, menara Babel itu bicara tentang kesombongan. Tetapi Babel di sini itu buah dari segala kesombongan. Karena kesombongan, akhirnya manusia lari dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena mau kelihatan lebih hebat, mau kelihatan lebih gagah, mau kelihatan lebih kaya, mau kelihatan lebih mampu. Sehingga apa? Sehingga dia mulai belajar ilmu-ilmu. Dia mulai diisi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dia mulai percaya dengan segala ramalan-ramalan. Dia mulai percaya dengan tuntunan sio-sio, feng shui, hong shui, segala macam. Kenapa? Karena dia mau berjalan dalam supaya saya lebih kaya lagi, lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuasa lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini kesombongan telah berbuah. Bahkan Alkitab berkata kemudian sampai perzinahan terjadi. Karena apa? Karena kesombongan mengikat dan membelenggu manusia, sehingga manusia nggak ada rasa puas. Dia punya istri, tapi dia merasa istri saya udah mulai tua. Dia mulai tertarik sama wanita lain. Dia sudah punya suami, tapi dia merasa suami saya nggak kaya. Dia tertarik sama pria yang lebih kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak berani menentukan Babel dalam kehidupan kita, maka kita akan turut dihukum bersama dengan dunia. Tetapi waktu kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, kita mengalami kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, maka kita akan meruntuhkan Babel, segala kesombongan, segala hawa nafsu daging, segala roh-roh duniawi. Tapi kita melekat kepada Kristus saja, sehingga kita dapat melihat kemuliaan yang dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, coba lihat pada ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan demikian, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Jadi yang kedua saya pelajari, bagaimana untuk kita dapat mengalami terang kemuliaannya meskipun dunia sedang dalam penghakiman Tuhan. Yang kedua, yaitu jika kita berani mengambil langkah tegas dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kalau kita siap merubuhkan Babel dalam kehidupan kita, maka yang kedua, kita harus berani mengambil langkah tegas dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apa itu tegas? Apakah itu berarti saya harus membentak? Apakah itu saya harus memaki? Jangan keliru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita harus tegas, tetapi setiap kita jangan kasar. Karena tegas itu bicara prinsip.
kasar itu bicara cara. Nah, kita boleh tegas, tapi cara kita tetap harus bijaksana. Nah, ini yang paling penting. Ada banyak orang pikir kalau orang itu kasar, keras, kritik sana, nyerang gereja ini, nyerang pendeta ini, nyerang pemerintah, orang itu punya suara kenabian, tegas. Bukan, buat saya bukan suara kenabian, bukan tegas. Buat saya kasar, saudara-saudara. Karena dengar baik, prinsip kita harus tegas, tapi cara kita tetap harus bijaksana. Nah, apa itu tegas? Tegas itu yang pertama berani berkata tidak. Orang tegas itu orang yang berani berkata tidak. Caranya tetap bijaksana, tapi dia tetap apapun yang terjadi dia berani berkata tidak. Kalau dia tahu itu salah, kalau dia tahu itu tidak dikehendaki Tuhan, kalau dia tahu itu dibenci Tuhan, dia berani berkata tidak. Yang kedua, dia berani berdiri sendiri. Artinya dia seorang yang berani tampil beda. Dia berani melawan arus. Nah, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh penjilat-penjilat yang tidak berani melawan arus, saudara. Dunia ini penuh dengan orang yang disebut yes man atau enggeh man, ya kan? Apa-apa enggeh gitu. Kenapa nggak berani berbeda? Lalu yang ketiga, yaitu siapa orang yang tegas? Yaitu seorang yang berani menghadapi risiko kebenaran. Nah, ada banyak orang yang selalu mau jadi pahlawan kesiangan. Pokoknya asal beda. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, ini bukan berarti kita asal beda. Maksudnya kalau kita tahu keliru, kita tahu salah, kita harus berani ambil langkah kebenaran, apapun resikonya kita berani. Itu yang saya beri nama tegas. Nah, bagaimana kita dapat mengalami terang kemuliaan? Yang pertama, kita harus siap merubuhkan babel-babel dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus berani mengambil langkah tegas dalam kehidupan, yaitu berani berkata tidak, berani berdiri sendiri, dan berani menghadapi risiko kebenaran. Tapi kalau kita berani menghadapi risiko kebenaran, kita juga harus hidup benar. Ada banyak orang memperjuangkan kebenaran hanya untuk mencari muka, hanya untuk mencari prestasi, tapi hidupnya sendiri nggak benar, saudara-saudara. Cuman berteriak tentang kebenaran, tapi hidupnya sendiri nggak benar. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, berani memperjuangkan kebenaran, itu yang namanya ketegasan. Kalau kita hanya berani menentang segala sesuatu yang tidak benar, sementara hidup kita sendiri tidak benar, itu hanyalah kemunafikan, maling, berteriak maling. Yang ketiga, saya pelajari bagaimana kita bisa mengalami terang dalam kemuliaan Tuhan, meskipun dalam dunia yang sedang dalam penghakiman Tuhan. Yang ketiga, sudah bisa lihat pada ayat yang ke-7 dikatakan, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Berarti yang ketiga, bagaimana mengalami terang dalam kemuliaan Tuhan, yaitu berani membuang segala kemuliaan dan kemewahan dunia. Bukan berarti hidup Kristen harus menderita, harus sengsara, bukan itu. Tapi hidup Kristen bukan berarti harus pesta pora. Hidup Kristen bukan artinya mengandalkan dunia dengan segala kemegahannya. Kalau Tuhan berkati, kalau Tuhan cukupkan kebutuhan kita, biarlah kita menikmati segala sesuatunya. Tapi jangan mengejar kemuliaan dan kemewahan dunia. Karena Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga kami mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, sekarang sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau mereka yang sedang rindu mengalami terang dalam kemuliaan Tuhan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga kami tetap melihat kemenangan ada di pihak orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan kami mau berjalan terus makin hari makin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Dia selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya, karena Dia mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.